Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep nilai dan sistem nilai budaya dalam mata kuliah Sistem Sosial dan Budaya Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester. Kenalkan, saya atas nama Nurul Safira dengan NIM 200609005. Saya dari kelas A, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep nilai dan sistem nilai budaya, kita harus mengetahui apa sih itu nilai. Ternyata, nilai merupakan sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan serta kehendak seluruh dari lapisan masyarakat dalam kehidupan. Selain itu, nilai membantu seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada kehidupan sosial. Kemudian konsep nilai. Konsep nilai menurut para ahli yang pertama, Theodorson Valley pada tahun 1994 mengemukakan bahwa nilai merupakan suatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Ketertarikan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Theodorson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Koyajaraningrat adalah nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Yang ketiga, menurut Clay Kulkon pada tahun 1994 mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Selanjutnya, bertitik tolak dari pendapat di atas, maka dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktivitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya, nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan, tentang baik, buruk, benar, salah, patut, atau tidak patut. Suatu nilai, apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-lain. Jadi, secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Manusia dianugerahi akal, maka manusia dapat berpikir. Kemampuan berpikir manusia juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku, baik secara individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, benar, salah, patut, dan tidak patut. Alih kepada sistem nilai. Ada dua pendapat para ahli mengenai sistem nilai. Taylor dalam Imran Manan mengemukakan moral termasuk bagian dari kebudayaan, yaitu standar tentang baik dan buruk, benar dan salah, yang kesemuanya dalam konsep yang lebih besar termasuk ke dalam nilai. Hal ini dilihat dari aspek penyampaian pendidikan yang dikatakan bahwa pendidikan mencakup penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.
Yang kedua, menurut Clay Clucon, mendefinisikan nilai sebagai sebuah konsepsi eksplisit dan implisit menjadi ciri khusus seseorang atau sekelompok orang mengenai hal-hal yang diinginkan yang mempengaruhi pemilihan dari berbagai cara-cara, alat-alat, tujuan-tujuan, perbuatan yang tersedia. Orientasi nilai budaya adalah konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan antar orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Nilai itu merupakan suatu ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai membentuk dasar perilaku seseorang. Yang kedua, nilai-nilai nyata dari seseorang diperlihatkan melalui pola perilaku yang konsisten. Yang ketiga, nilai-nilai menjadi kontrol internal bagi perilaku seseorang. Dan yang keempat, nilai-nilai merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang yang secara intelektual diyakinkan tentang suatu nilai serta memegang teguh dan mempertahankannya. Menurut ahli antropologi terkenal C. Clucon, tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai 5 masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya, yakni sebagai berikut. 1. Mengenai masalah hakikat dari hidup manusia. Ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan. Pada agama Buddha misalnya, pola-pola tindakan manusia akan mementingkan segala usaha untuk menuju arah tujuan bersama dan memadamkan hidup baru. Adapun kebudayaan-kebudayaan lain memandang hidup manusia dapat mengusahakan untuk menjadikannya suatu hal yang indah dan menggembirakan. Yang kedua, masalah mengenai hakikat dari karya manusia. Kebudayaan memandang bahwa karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Kebudayaan lain menganggap hakikat karya manusia itu untuk memberikannya kehormatan. Ada juga kebudayaan lain yang menganggap karya manusia sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Masalah ketiga yaitu masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Kebudayaan memandang penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Masalah yang keempat yaitu masalah mengenai hakikat manusia dengan alam sekitarnya. Kebudayaan yang memandang alam sebagai suatu hal yang begitu dahsyat sehingga manusia hanya dapat bersifat menyerah tanpa dapat berusaha banyak. Kemudian masalah yang kelima yaitu masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Ada kebudayaan yang mementingkan hubungan vertikal antar manusia dengan sesamanya. Tingkah lakunya akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin. Kebudayaan lain mementingkan hubungan horizontal antar manusia dan sesamanya. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem nilai budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang memanifestasi konkretnya terlihat dalam tata kelakuan. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sosiologi.